Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sela Dwi Wahyuni. Saya mengajar di SMP 1 Atap 1 Bandar Negeri Suwoh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 gelombang 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2503361008. Hari ini Jumat 18 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Bersama video ini saya lampirkan KTP saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Hebat. Bagaimana materi minggu lalu? Oh, sudah ya, sudah paham. Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, doa yang akan dipimpin oleh Pak Ir. Ayo maju ke depan, Pak Ir. Tundukkan kepala. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya Rabbana ya Ifta'alaina bil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Berarti kita semua sehat. Ya, jaga kesehatan agar kita tetap bisa berangkat terus ya. Oke. Kita sebelum mulai alangkah baiknya kita ice breaking dulu biar semangat ya. Kelas 8? Siap. Kelas 8? Siap. Kelas 8, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan fokus belajar. Kelas 8 semua hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah adik kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami mampu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang dampak handphone. Tahu itu apa handphone? Apa? Angkat tangan yang tahu. Ya. Oke, alat komunikasi. Ya. Ya, alat komunikasi itu contohnya apa? Coba berdiri coba.
Jarak jauh boleh. Ada yang jarak dekat enggak? Ada, bisa jarak dekat. Contohnya, kayak kita mau nanya kabar ke temennya, hari ini tugasmu sudah selesai belum? Kan? Itu jarak jarak dekat, jarak jauh pun bisa. Komunikasi selain telepon sekarang apa? Oh iya, video call ya. Suaranya gedein nggak apa-apa ya. Dibesarkan nggak apa-apa. Itu alat komunikasi. Kemudian apa yang kalian tahu tentang dampak komunikasi yang satu ini? Dampak komunikasi itu ada gambarnya. Itu komunikasi lewat apa? Lewat telepon atau laptop ya. Laptop itu biasanya bisa nelpon apa? Bentuknya apa? PC ya. Sama dengan apa PC itu? Video call. Ya, yang kalau kita nelpon keluar gambar yang orang yang kita maksud ya. Apa itu handphone? Nah, ya. Di situ ada handphone secara umum. Secara umum itu secara luas. Secara luas, handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik. Kenapa disebut elektronik? Karena handphone itu kalau sudah lowbat dia apa? Mati. Jadi harus dicas. Namanya elektronik itu yang dia dipakai atau nanti habis itu pasti disalurkan ke listrik ya. Kemudian elektronik yang dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, dibawa kemana-mana. Kalau dulu ada telepon yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Tahu? Telepon apa? Telepon ceria, pintar. Ada telepon lain? Telepon rumah. Dulu neneknya ada nggak telepon yang dicolokin ke listrik. Terus nanti kalau ada yang nelpon, itu gagangnya ada talinya. Nah, itu juga alat telekomunikasi. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan. Pesan berupa suara bahkan bisa untuk mengirim gambar. Tidak hanya itu, HP bahkan memudahkan kita. Nah, pesan itu kalau di handphone itu bisa pesan lewat apa aja? WhatsApp. Terus yang gede suara benar, Facebook, Instagram, iya. Yang gede suaranya, TikTok benar. Kita di situ kadang bisa kalau di pesan Messenger Facebook itu kan tanpa paket, ya kan? Ya, itu kita ngidupin Facebooknya dipencet, terus nanti ke gambar. Pakai paket apa? WA dan apa? Pesan. Itu pakai paket gak? Pakai paket. Kalau WA pakai paket, kalau pesan pakai pulsa. Ya, untuk mengakses hal-hal yang kurang kita ketahui dengan menggunakan Google. Ya, kita sekarang zamannya bahkan sekarang ada beberapa guru ya, ada beberapa guru pasti menyampaikan cari informasi ini lewat handphone. Pernah mendengar gurunya ngomong gitu? Nah, itu untuk mencari tahu jangkauan lebih luas. Karena sekarang itu zamannya modern. Ya, dulu kita taunya tempe itu hanya diolah cuman tempe mendoan, tempe goreng ya, umpama ya. Terus sekarang bisa ada keripik tempe. Sekarang itu udah zaman modern, itu bisa diakses lewat YouTube ataupun Google. Ya, Safari yang ada pada HP tersebut dalam keseharian kita manusia hampir tidak lepas dari handphone. Ya, kita tidak pernah lepas dari handphone. Kenapa Bu bisa begitu? Karena sekarang kadang tetangganya aja apa-apa di-update lewat Facebook. Kalau kita harus membatasi, kita harus ada kapan kita pakai handphone dan kapan kita tidak pakai handphone. Contoh, ketika ujian boleh pakai handphone? Tidak boleh. Yang boleh itu berarti apa? Nanti malas belajar. Kenapa bisa begitu, Bu? Kalau kita belajar matematika saja. Kita matematika perkalian, kalau pakai kalkulator tidak ada caranya, taunya hasil. Tetapi kalau kita
belajar nggak pakai handphone, kita tahu caranya. Perkalian itu susun bawah seperti apa? Pasti tahu. Kemudian fungsinya handphone. Handphone atau telepon genggam memang membantu memudahkan pekerjaan pada area saat ini. Ya, lebih meringankan pekerjaan kita, tugas-tugas kita. Tugas yang ada di rumah biasanya kita dibantu siapa? Handphone. Paling nanti mamanya ngoreksi ya atau tidak? Iya. Kemudian dapat kita lihat beberapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berorientasi dengan teknologi seperti televisi, handphone, ya, kemudian internet, dan juga secara pengaruh. Mereka yang paling rentan karena pengaruh dampak negatif dan teknologi tersebut dalam teknologi tersebut. Itu semua kalangan sekarang pegangnya handphone. Kemudian sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja. Karena dengan handphone tersebut para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Dan akan tetapi ternyata handphone juga bisa menjadi barang yang berbahaya ketika HP tersebut disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal negatif. Umpama namanya Siti Mutmainah, alumni SMP 1 atap BNS, keluar tuh nanti gambarnya. Jadi kita melihat, oh teman saya sekarang dia udah sukses, oh teman saya sekarang kuliah. Jadi bisa dilihat lewat Facebook tuh ya. Bu, yang disalahgunakan seperti apa? Sekarang itu banyak orang yang terkadang foto tidak senonoh, kemudian nanti di-upload. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kalian sudah remaja. Ya. Kemudian menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Yang tahu Dirina? Nomor 2 tuh, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Yang tahu Diri? Ada yang tahu? Sasa tahu lagi? Nomor 2 itu memudahkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Iya, dengan... Oh iya, pintar. Tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian rawan terhadap tindak kejahatan. Rawan terhadap tindak kejahatan. Tahu contohnya? Judi, benar. Itulah namanya apa? Kejahatan lewat handphone. Penipuan, kejahatan. Kemudian pemborosan. Tahu itu apa pemborosan? Iya, selalu memberi kota. Kita lanjutkan. Cara mencegah. Cara mencegah apa itu, Bu? Cara mencegah semuanya tadi. Cara mencegah kita pinjol, cara mencegah kita itu tadi tidak fokus belajar, radiasi tadi mata, dan tidak apa yang negatif-negatif tadi, itu ini pencegahannya. Kalau yang positif nggak usah dicegah, yang negatif saja. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi atau pornografi. Tahu itu porno aksi pornografi? Iya, hal yang tidak senonoh. Kemudian tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung. Dan tidak mengganggu konsentrasi belajar. Ya, kalau kita bawa handphone, ya, kita baru itu fokus-fokusnya belajar, udah di ping kata temannya. Jadi tidak fokus belajarnya. Kemudian ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya agar belajar menggunakan handphone. Antara belajar dan menggunakan handphone. Kalau belajar tidak membutuhkan handphone, kita bisa mikir sendiri, tidak perlu pakai handphone. Ya. Kemudian belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Ya. Karena apa? Nilai 6 pun bangga jika nilai diri kita sendiri. Kemudian menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Ya, sekarang itu di handphone banyak. Kemudian menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Ya. Kemudian memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Seperti kalian-kalian ini kan, kalau WA kadang dikasih kode. Kadang tanggal lahir,
Ada tanggal jadian pacar, itu kan dikasih kode. Kemudian itu ada kegiatan. Nah ya. Itu ada kegiatan kegiatan mandiri. Oh, sebelum kita kegiatan, kita ice breaking dulu. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Udah semangat? Semangat. Tadi yang Ibu jelaskan paham? Paham tentang handphone tadi, paham? Paham. Ada berapa tadi? Ada negatif dan ada positif. Tahu itu tadi bedanya negatif dan positif? Tahu ya. Itu yang negatif itu yang merugikan kita. Ya, yang positif itu yang menguntungkan. Di sini ada gambar satu, ya. Ibu bagi kelompok dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ya, boleh ditulis semua sama pihak kelompok itu, anggota kelompoknya. Nanti yang mana jawaban yang terbaik, ya, jawaban yang terbaik. Nanti itu yang dipilih dan ketika Ibu tunjuk kelompoknya dibacakan. Ya. Ibu jelaskan dulu ya. Itu gambar itu adalah gambar anak sedang mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas menggunakan handphone, ya. Kemudian yang kedua itu anak sedang bermain games, bermain HP dengan matanya yang sudah mulai sakit. Kemudian yang nomor 3 itu anak itu mengerjakan soal sambil pegang HP, sambil buku, dan akhirnya tidak fokus. Akhirnya dia pusing, tidak fokus. Kemudian yang nomor 4 itu, dia belajar menggunakan handphone dan HP. Dan bisa menjawab. Nah, itu dulu. Nah, ya, Ibu minta kalian mengerjakannya itu gambar itu positif apa negatif? Ya, kemudian berikan penjelasannya atau penjelasannya alias alasan kalian menjawab itu positif apa? Paham? Maksud yang Ibu maksud? Maksud ya, kelompok 3 yang di belakang. Maksud yang Ibu katakan, gambar itu apa, kemudian jelaskan. Maksud? Ya, akan membacakan soalnya ya. Soal ke-1, ke-2, ke-3 itu kan ada 4 gambar, kemudian nanti Ibu akan tunjuk kelompoknya, kelompok lain jika akan menanggapi boleh. Ibu minta untuk kelompok 1 dulu ya. Ini kelompok 1, belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu minta kelompok 1 dulu. Apa jawaban dari kelompok 1? Silakan perwakilan berdiri nak. Berdiri suaranya yang lantang. Sini, ke sini nggak apa-apa. Ya, ke sini. Suaranya lantang ya. Yuk. Positif karena menggunakan HP dengan bijak atau untuk hal-hal yang penting saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jika sudah cukup, kelompok 2. Apa jawaban dari kelompok 2 yang gambar 2? Perwakilan maju nak. Ya. Maju. Bacakan hasilnya. Negatif. Gambar nomor 1 negatif. Nomor 2, gambar nomor 2. Ya, tentang handphone itu udah. Gambar nomor 2 radiasi dan negatif sakit mata. Oh, sakit mata. Jawabannya negatif karena mengakibatkan radiasi dan sakit mata. Tepuk tangan untuk Salsa. Silakan duduk kembali ya. Nah, kalau yang ini ditulis ya. Ditulis dari gambar di atas apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kalian maknai tentang gambar tersebut. Coba dari gambar tersebut apa yang kalian maknai? Ya, coba apa jawabannya? Oke, di atas yang sedang terjadi
apa yang bisa kalian maknai tentang gambar tersebut. Dari makna itu perbuatan yang tidak, itu contoh negatif ya, itu contoh negatifnya. Oke, dari materi kita sudah paham tentang handphone tadi? Nah, ada tidak anak dari salah satu untuk menyimpulkan? Boleh. Gunakanlah HP dengan bijak dan Iya. hal-hal yang penting saja. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking tepuk 1, 2, 3, dan 4 ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, pinter ya. Itu tadi kesimpulan dari temannya. Ibu akan menambahkan kesimpulannya ya. Handphone adalah alat komunikasi yang untuk membantu kita berkomunikasi antara jarak jauh dan jarak dekat. Tetapi gunakanlah handphone sebaikmu dan berhati-hatilah menggunakan handphone. Dan sekarang ini ada soal mandiri. Nah, gambar ini ya. Ini mandiri, tetapi kerjakan soalmu, namamu, dan tulis kelompokmu. Ya nak, nama tapi kelompokmu kelompok berapa? Seumpamanya itu tadi kayak si salsa berarti kelompok 2. Ini dari gambar kita perhatikan. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Pada gambar di atas kemukakan pendapatmu, berarti penjelasanmu ya. Pendapatmu tentang dampak menggunakan handphone. Itu jawab sendiri, nanti ibu akan tanyakan jawabannya. Waktunya tidak lama ya, waktunya tidak lama. Dah, ibu mau nanya, sekarang ada yang sudah selesai jawab? Ya, coba bacakan. Yang nomor 1 mas, mamasnya nomor 1, nah kamu nak. Yang mana? Yang nomor 1, pada gambar di atas kemukakan pendapatmu. Ada yang menurut kalian jawaban ini yang kelompok 3, kelompok 4 ini kurang tepat? Ada? Coba berdiri yang merasa kalau itu jawabannya kurang tepat. Oke. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 kelompok 1 dulu. Siapa saja yang terlibat pada gambar di atas? Siswa dan guru. Oke, siswa dan guru. Itu yang positif. Kalau yang negatifnya siapa? Siswa, hanya siswa. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 kelompok ini ya, kelompok 3 ya. Nomor 3, apa hubungan dari kedua gambar di atas? Positif dan negatif, sama-sama menggunakan handphone, tetapi ada yang negatif dan positif. Iya, benar itu ya. Itu udah selesai berarti soalnya? Ibu ambil ya. Ya, ini sudah selesai semua. Ya. Nah, itu tadi dari gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan pada gambar yang sebelah kanan di nomor 1, pada gambar di atas kemukakan pendapatmu tentang dampak menggunakan handphone. Dampak handphone yang digunakan di gambar sebelah kanan ibu itu dampaknya sangat positif karena dia menggunakan handphone untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Tetapi dampak yang sebelah kiri itu dampaknya negatif. Kenapa negatif? Karena pada saat menggunakan seragam atau pada saat di sekolah, anak itu bermain games ya. Itu. Kemudian yang nomor 2, siapa saja yang terlibat pada gambar di atas? Yang terlibat itu anak-anak dan seorang guru yang terlibat itu. Kemudian yang nomor 3, apa hubungan dari kedua gambar di atas? Hubungannya sama-sama menggunakan handphone pada saat belajar atau pada saat di sekolah. Kemudian apa yang sedang mereka lakukan? Yang sedang mereka lakukan sama-sama menggunakan handphone yang mereka lakukan. Cuman yang kanan
itu yang positif dan yang sebelah kiri yang negatif. Ya. Jadi dimanapun kita tempatnya, kita bisa atau boleh menggunakan handphone. Bisa menggunakan handphone, tetapi handphone pula bisa mengakibatkan negatif jika tidak dimanfaatkan dengan Yuk sebelum kita tutup ya, kita ice breaking yang tadi. Kelas 8? Siap. Kelas 8? Siap. Kelas 8, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 8 semua hebat. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami mampu. Ya, alhamdulillah berarti tadi mampu mengisi semua tugas yang Ibu sampaikan. Mampu kan? Mampu. Bisa tadi mengisinya? Bisa ya. Oke, sebelum kita tutup nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Satu kali. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah materi kita udah selesai untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di minggu. Ya. Doanya, yuk. Tundukkan kepala. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fama. Amin amin ya robbal alamin. Silakan kembali.
Ya, terima kasih untuk hari ini, Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.